잠오지 않는 밤 Maybe 1am Lullaby 들리지 않아 일어나 볼까 깊은 잠이 없고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Udah siap belum nih untuk mulai pembelajaran? Nah, sebelum kita belajar, lebih baik kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breaking kali ini kita tepuk jari ya. Semuanya masih pada ingat kan? Soalnya minggu lalu kita sudah pernah melakukan ice breaking ini. Bagus, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutu, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 tap, tepuk jari 5 berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, kita doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mbak Rina hadir. Mbak Bunga hadir. Mbak Lina hadir. Mas Rio hadir. Mas Rahman hadir. Semuanya hadir ya. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai iklan media cetak dan yat tunggal serta campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan kita belajar ini itu agar kita lebih paham lagi akan informasi-informasi mengenai iklan media cetak. Setelah itu, kita juga akan mengetahui benda-benda apa saja yang nanti yang kalian bawa dan yang ada di sekitar kita, apakah termasuk yat tunggal atau termasuk yat campuran. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Nah, adakah dari kalian semua yang sudah pernah melihat iklan media cetak? Ya, Mbak Bunga? Ya, kira-kira Mbak Bunga pernah melihat iklannya itu iklan apa? Iklan sebuah makanan. Adakah yang lain? Ya, Mas Rio? Iklan lowongan pekerjaan. Nah, ya iklan itu ada berbagai macam iklan. Ada yang mengiklankan atau mempromosikan suatu barang, dan ada juga yang mempromosikan makanan, ada juga yang mempromosikan jasa. Nah, Ibu ada contoh iklan. Nah, pada iklan yang Ibu bawa ini, nah menurut kalian ini tuh iklan apa? Ya, ini iklan yang mengenalkan tentang mesin cuci. Ya, ini iklan yang mengenalkan tentang mesin cuci. Nah, sekarang kalian amati lagi gambar iklan media cetak yang Ibu tunjukkan ini. Nah, siapa sekarang yang mau maju? Ya, Mbak Lina mau maju. Boleh. Nah, dari iklan ini apa yang Mbak Lina dapatkan? Ya, benar. Mesin cucinya itu bermerek Resik. Dan ada apa lagi? Siapa yang mau memberikan informasi yang sudah didapat? Ya, Mas Rio? Ya, ada gambar mesin cucinya. Benar sekali. Ada yang lain? Ya, Mbak Lina lagi. Ya, ada sebuah kalimat iklan. Dan di sini iklannya itu bertulisan program dapat diatur sesuai kebutuhan. Mampu mencuci bed cover dan bermacam-macam boneka. Setelah itu juga ada tabung stainless steel. Nah, di sini tuh kalimat iklannya seperti itu. Nah, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Lina dan Mas Rio. Sekarang Ibu jelaskan lagi tentang iklan media cetak. Nah, iklan sendiri itu adalah fungsinya untuk mempromosikan sesuatu. Tujuan iklan sendiri itu adalah untuk memberitahukan kepada pembaca atau masyarakat tentang suatu produk atau jasa yang diiklankan. Dan setelah itu adalah tujuan yang lain itu untuk mempengaruhi pembaca nih agar membeli produk tersebut. Nah, yang ketiga adalah agar masyarakat itu tertarik dan akhirnya membeli produk yang diiklankan.
Nah, selain itu juga iklan itu juga untuk memberikan informasi tentang produk atau jasa yang diiklankan. Nah, ciri-ciri iklannya itu sendiri itu harus menggunakan kata yang menarik, tepat, logis, dan sopan. Dan selain itu juga harus menggunakan kata yang mudah dimengerti dan mudah diingat oleh konsumen atau para pembaca. Nah, ciri-ciri iklannya itu harus menarik perhatian pembaca. Seperti di sini itu terdapat mampu mencuci bed cover dan bermacam-macam boneka. Nah, di sini juga ada kapasitas 10 kilo. Jadi kapasitasnya itu sampai 10 kilo. Kan ini jadi menarik para pembaca untuk membeli mesin cuci merek Resik ini. Bahasa iklan sendirinya itu harus menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan padat, dan menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti untuk para pembacanya. Yaitu harus menggunakan kata konotasi yang positif, dan juga harus isinya itu bersifat objektif, jujur, jelas, dan menarik. Untuk unsur-unsur iklannya sendiri, kalau di dalam kan media cetak yang ibu tunjukkan ini ada nama produknya apa. Nah, produknya itu Resik. Jadi udah ada ya kalimat iklannya. Ini kalimat iklannya yang sudah tadi dikatakan di sebelumnya. Ada gambar yang menarik dan juga ada kelebihan-kelebihan dari produk yang ditawarkan juga. Kira-kira semuanya sudah paham apa belum? Adakah yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, sekarang ibu bagikan LKS individu ya. Nah, ini dikerjakan secara individu. Ini ya, ibu bagi LKS-nya. Nah, ibu beri waktu sekitar 3 menit sampai 5 menit. Nah, nanti tugasnya itu ada yang berkenan untuk maju membacakan hasil pekerjaannya. Nah, seperti itu. Sekarang ibu beri waktu ya. Selamat mengerjakan. Sudah selesai semua kan? Nah, siapa yang berkenan untuk maju ke depan? Ya, Mbak Lina, silahkan bacakan hasil pekerjaannya. Nah, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Lina. Ibu akan mengulas sedikit tentang pertanyaan nomor 3. Yang pertanyaannya itu, adakah kata asing dalam iklan tersebut? Nah, tadi Mbak Lina menyebutkan ada stainless steel, kapasitas, dan program. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan maksud dari 3 kata asing tersebut. Nah, stainless steel itu artinya besi yang tahan karat. Jadi, mesin cucinya ini itu terbuat dari besi yang tahan karat. Jadinya, mesin cuci ini tuh tidak akan mudah berkarat. Yang kedua ada kapasitas. Nah, kapasitas itu seperti daya tampung. Yang daya tampungnya itu di sini memuat sampai 10 kg. Nah, yang ketiga ada program. Nah, program itu maksudnya itu adalah cara kerja. Nah, cara kerjanya itu dapat diatur sesuai kebutuhan kita. Nah, seperti itu ya. Sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, Ibu akan membagi kalian semua menjadi 5 kelompok. Nah, untuk kelompok pertama itu kelompoknya Mbak Lina. Yang untuk kelompok kedua itu kelompoknya Mbak Rina, dan kelompok ketiga itu kelompoknya Mbak Bunga, dan kelompok keempat itu kelompoknya Mas Rio, dan yang kelima itu kelompoknya Mas Ahmad. Nah, sekarang kalian silahkan untuk berkelompok ke kelompoknya masing-masing. Sekarang buka buku siswanya halaman 4. Nah, di situ ada narasi gambar. Nah, sekarang kalian semua baca ya. Nah, dari narasi tersebut, adakah materi baru yang kalian dapatkan? Ya, ada kata-kata, benda, yat, tunggal. Nah, ada yang tahu nggak yat tunggal dan yat campuran sendiri itu seperti apa? Sebelum membahas mengenai yat tunggal dan yat campuran, nah ada yang tahu nggak kalau semua benda yang ada di sekitar kita ini itu termasuk apa?
Ya, termasuk materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi, yat tunggal itu adalah yat yang terdiri atas materi sejenis. Sedangkan yat campuran itu adalah yat yang terdiri atas beberapa jenis yat tunggal. Selanjutnya, dalam yat campuran itu dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen itu campuran yat penyusunnya itu tercampur sempurna. Pada campuran homogen ini yat penyusunnya itu tidak dapat dibedakan. Nah, contohnya itu air garam. Nah, air dan garam itu jika disatukan itu akan larut ya. Nah, selanjutnya ada campuran heterogen. Kalau campuran heterogen itu campuran yat penyusunnya itu tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen ini yat penyusunnya itu masih dapat dibedakan. Contohnya itu campuran air dengan kopi. Nah, air dan kopi pasti akan ada sisa-sisa kopi yang ada di bawahnya itu. Nah, seperti itu ya. Adakah yang masih belum paham? Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Baik, kalau tidak ada. Nah, membahas mengenai benda. Nah, yang minggu lalu Ibu menyuruh kalian untuk membawa minimal 2 benda apa saja yang ada di rumahmu atau yang ada di sekitar kalian. Nah, semuanya sudah membawa ya. Bagus. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKS kelompok. Ini dikerjakan secara kelompok. Nanti tugas ini dikumpulkan ke Ibu. Ini dia tugasnya. LKS ini nanti Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Nah, kalian kerjakan secara kelompok. Nah, di halaman pertama soal nomor 2 ini ada bawalah benda-benda di sekitarmu. Nah, jadi di dalam kolom kotak ini kalian isi yang termasuk dalam yat tunggal itu apa saja. Nah, kalian lihat dari benda-benda yang kalian bawa. Nah, di halaman selanjutnya itu ada di soal nomor 2 juga itu apa saja benda di sekitarmu yang termasuk dalam yat campuran. Nah, dari ini kalian melihat di daerah sekitarmu, entah di mana saja apa saja yang termasuk dalam yat campuran, nanti kalian tulis di kolom kotak ini. Nah, seperti itu. Selamat mengerjakan. Sudah selesai semua kan? Nah, sekarang LKS tadi silahkan dikumpulkan ke Ibu. Sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Nah, di sini Ibu mempunyai berbagai gambar macam-macam. Di sini ada yat tunggal, yat campuran, campuran heterogen, dan campuran homogen menjadi satu. Nah, nanti tugas kalian adalah menempelkan pada papan yat yang Ibu sediakan yang sesuai ya. Yat tunggal ke yat tunggal, yat campuran heterogen, yat campuran homogen. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti siswa yang maju akan mendapatkan poin tambahan. Nah, kurang lebih nanti papan yatnya itu seperti ini. Nanti siswa menempelkan di papan yat ini. Nah, siapa yang mau menempelkan? Oh, semuanya mau menempelkan. Satu ya, dari mulai Mas Rio terlebih dahulu. Silakan Mas Rio. Nah, ini adalah hasil kegiatan menempel kalian. Nah, sekarang kita koreksi bersama. Nah, untuk yat tunggal di sini ada kapur, air, gula, garam, dan emas 24 karat. Benar ya? Dan selanjutnya di yat campuran, ini ada campuran heterogen, ada air dan pasir, air dan minyak, air dan tepung, dan air dan kopi. Benar ya? Dan dia campuran pada homogen. Dan di sini ada air dan garam, air dan sirup, air dan teh, air susu, dan kuningan. Benar sekali ya semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk yang terakhir, Ibu akan memberikan tugas lembar penilaian. Nah, ini dikerjakan di rumah dan besok dikumpulkan ke Ibu ya. Ini Ibu bagikan. Nah, yang terakhir, Ibu akan memberikan reward kepada teman-teman yang sudah aktif. Nah, ini rewardnya. Terasa kegiatan pembelajaran hari ini itu
sudah selesai. Nah, sekarang kita simpulkan sama-sama ya. Tadi kita sudah belajar apa saja. Ada yang masih ingat? Ya, kita tadi belajar mengenai iklan media cetak, terus kita belajar tentang niat campuran dan niat tunggal. Kita mau menempelkan nih gambar-gambar yang termasuk niat tunggal, niat campuran heterogen, dan niat campuran homogen. Tadi kita juga sudah membaca narasi di halaman 4 pada buku siswa. Kita juga tadi sudah menuliskan apa saja yang termasuk niat tunggal, niat campuran. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa, Mas Ahmad. Baik, Ibu tutup ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.